Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita hari ini bisa kembali beribadah dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan bersukacita. Ini semua oleh kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Nanti saya minta Bapak Yakobus berdoa buat firman yang kita akan dengar bersama-sama. Berbicaralah Tuhan, Engkau tahu setiap kebutuhan kami. Firman-Mu menghapus air mata kami, kesusahan kami, kesulitan kami, masalah kami. Firman-Mu menyelesaikan Haleluya. sakit dan uragi. Hamba akan menyampaikan kebenaran firman. Urapan yang baru ada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan dengarkan firman Tuhan dengan topik kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di mana saja yang mengikuti ibadah CMC Cabai Rawit, baik lewat Zoom maupun lewat siaran langsung di Facebook saya. Suka tidak suka, inilah kenyataan yang kita hadapi. Hari demi hari, kondisi dunia ini tidak semakin membaik. Teknologi bertambah, pengetahuan bertambah, tapi kesulitan dan masalah juga ikut bertambah. Ini fakta. Kemarin saya lihat ada di video, di WA Group, sebuah negara di Asia, terjadi antrian untuk mendapatkan bensin. Panjang sekali antriannya, berjam-jam, yang mengakibatkan sekian banyak orang meninggal. Saya juga nggak mengerti bagaimana. Apakah karena kepanasan? Saya juga nggak paham, nggak begitu dijelaskan kenapa bisa meninggal. Yang saya bisa tebak, waktu antrian panjang, pasti mereka matikan mesinnya ya. Sebab kalau nunggu lama, nyala terus ya makin habis bensinnya kan. Ini butuh bensin, malah ngabisin bensin. Nah, jadi mungkin dimatikan mesinnya, otomatis tidak bisa menggunakan AC. Mungkin karena panas, saya juga nggak paham. Tapi fakta di berita itu dinyatakan bahwa sekian orang meninggal ketika mengikuti antrian bensin yang berjam-jam. Kemudian video berikutnya, mereka menggulingkan mobil-mobil ke sungai karena merasa, mungkin gitu ya, saya juga nggak tahu persis apa yang ada di kepala mereka. Kenapa mobil begitu, nggak ada salah mobilnya kan? Nggak ada bensin ya udah aja masukin ke garasi. Tapi mungkin puncak kekecewaan mereka, kemarahan mereka terhadap kondisi yang ada, pemerintah yang mungkin tidak begitu bekerja dengan baik, itu di sana ya, bukan di Indonesia. Mereka gulingkan itu mobil-mobil ke sungai, artinya dibuang itu. Dengan katanya mereka bilang, punya mobil juga nggak ada gunanya. Kenapa? Bensinnya nggak ada. Dan kemudian berita terakhir, negara itu memang sedang dalam kebangkrutan. Itu negara. Rakyatnya menderita. Kemudian ada lagi negara yang sudah siap-siap juga inflasinya sedemikian rupa besar. Dan satu negara, tanpa semua saya nggak sebut negaranya namanya apa ya. Tapi ada satu negara besar, superpower. Sekarang inflasinya sudah mulai meninggi. Kalau lihat video-video, mulai kerusuhan-kerusuhan, sudah mulai dari kerusuhan kecil. Kita berdua jangan sampai terjadi kerusuhan besar lah. Tapi apa yang terjadi di negara sana, kalau kita tahu, suka tidak suka, yang melihat itu pun, yang mendengar beritanya, sudah mulai timbul khawatir. Bagaimana keadaan di Indonesia? Kita berdoa, negara kita baik-baik saja. Tapi ya itulah, suka tidak suka.
fakta. Dunia ini tidak semakin membaik. Ya. Nah, karena itu mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Oke, mari kita lihat. Dalam menjalani kehidupan ini, pasti ada masalah. Benar atau betul? Ada yang bilang begini, kalau ada orang yang bilang, oh, sorry, saya nggak punya masalah. Nah, kalau ada orang yang ngomong begitu, saya nggak punya masalah, maka langsung dengan mudah, dengan cepat, kita bisa mengatakan, nah, saya udah ketemu masalahmu. Loh, saya bilang saya nggak punya masalah. Kok bisa ketemu masalah saya? Ketemu. Apa? Masalahmu. Masa manusia nggak punya masalah? Nah, ini ada apa? Ada manusia yang ternyata tidak punya masalah. Ah, itu masalah itu. Bapak Ibu, kita tiap hari minum air ya, air putih ya. Tiap hari ya. Yang mau dari merek terkenal sampai yang isi ulang. Dari sumur, dari PDAM, dimasak. Tiap hari kita minum kan? Tiap hari. Dokter bilang harus sekian liter. Pokoknya tiap hari kita minum. Oke? Waktu minum, berpikir macam-macam nggak? Nggak kan? Biasa-biasa aja kan? Wajar-wajar aja kan? Tapi tahu nggak kita? Kalau kita lihat di dalam mikroskop, air yang kita minum sehari-hari, entah air apapun, kira-kira apa yang kita lihat? Hah? Entah apa. Ada yang kecil-kecil itu ya. Kalau lihat begitu kita mau minum nggak? Makanya kalau gitu mau minum, ya jangan ke mikroskop dulu ya. minum aja. Dalam nama Yesus, minum aja. Ya, jangan. Waduh, ini bersih nggak? Ini. Saya pikir-pikir. Dalam hidup ini pasti ada masalah. Harus jujur mengakui, pasti ada masalah. Ya, oke. Ya, cepat. Satu, masalah rumah tangga. Istri dengan suami, suami dengan istri. Ada loh, sudah berumur 60 tahun, sudah berumur 70 tahun, berarti sudah mengarungi rumah tangga itu udah puluhan tahun, tapi tetap aja nggak harmonis, tetap aja cekcok, tetap aja ada perbedaan pendapat. Dan salah seorang artis, kalau saya sebut namanya, pasti kita tahu, artis penyanyi terkenal, di usia 60 lebih, bercerai. Alasannya apa? Tidak berjodoh. Bagaimana? Mengarungi rumah tangga sekian puluh tahun dan kemudian ujung-ujung bilang, nggak berjodoh. Jadi sekian puluh tahun tuh ngapain aja? Istri, suami, suami, istri. Orang tua dengan anak, sesama anak. Di Bandung pernah heboh. Seorang anak menggugat bapaknya di pengadilan negeri Bandung. Bayangkan. Orang tua digugat di pengadilan. Orang tuanya orang tua kandung. Masalah rumah tangga. Masalah. Yang kedua, masalah apa lagi? Masalah pekerjaan. Orang yang nggak punya pekerjaan, apalagi zaman-zaman sekarang ini, waduh, pusingnya bisa 7 keliling, 14 keliling. Orang yang bisnis, tidak punya bisnis atau punya bisnis, tapi bisnisnya sedang bermasalah. Itu pusingnya 7 keliling. Lanjut. Masalah ekonomi. Ada pekerjaan, ada bisnis, tapi pemasukan dengan pengeluaran tidak seimbang. Tiap bulan mikir terus mau dari mana kekurangannya. Minus terus. Sebulan masih tahan, 2 bulan masih tahan, 3 bulan dan seterusnya. Mana tahan? Ya. Masalah penyakit. Bapak Ibu sekalian kekasih dalam Kristus. Mungkin ada orang bilang, saya masih bisa atasi masalah rumah tangga saya. Walaupun tidak terlalu baik-baik amat. Saya bisa atasi masalah pekerjaan dan bisnis saya. Saya bisa mengatasi masalah ekonomi saya. Tapi ketika dia mendapat penyakit, nggak usah penyakit-penyakit berat.
penyakit-penyakit yang wow. Dikasih satu aja penyakit, udah minta ampun. Tahu nggak penyakit apa? Sakit gigi. Biar badannya apa? Berotot. Badannya besar, tinggi 190. Bisa ngangkat barbel apapun, kuat. Begitu dikasih sakit gigi, ampun-ampunan dah. Nggak ada yang begitu sakit gigi bilang, saya kuat. Sejam, 2 jam, 3 jam. Aduh, minta ampun. Sakit gigi yang sederhana, kecil. Tidak mematikan kan? 3 hari aja coba sakit gigi nggak bikin orang mati kan? Tapi minta ampun nih, minta ampun, minta ampun. Kedua, begitu dikasih diare, buang-buang, perutnya gimana? Aduh, minta ampun sakitnya. Yang pernah diare pasti tahulah bagaimana rasanya diare. Masuk, keluar. Sakitnya itu minta ampun. Berani bilang, saya kuat. Berani bilang itu, banyak masalah dalam kehidupan kita. Datang tanpa diundang. Ya, dia bisa datang kapan saja. Masalah. Yuk. Dan lain-lain. Banyak lagi masalah lain ya. Ada yang kuat menghadapi masalah. Tapi ada juga yang tidak kuat. Saya punya satu orang teman. Aduh, saya salut. Saya bilang begini, kalau saya jadi kamu, jujur saja, saya nggak akan kuat. Nggak akan kuat dengan masalah yang dia hadapi. Tapi dia bisa tenang-tenang aja. Jadi kita yang kenal dia, yang tahu masalah dia, kita sepakat bilang, ini orang luar biasa. Kalau kita jadi dia, udah nggak kuat kita. Masalah ini. Aduh, ini orang luar biasa. Sehingga kita bilang, ini syarafnya terbuat dari apa ya? Luar biasa. Tapi sesungguhnya, dialah yang tahu bagaimana perasaannya. Kita hanya bisa lihat dari luar dan kita bilang hebat, kuat. Tapi dialah yang tahu. Kalaupun dia sendiri hebat dan kuat, bagaimana dengan istrinya? Bagaimana dengan anak-anaknya? Samakah sekuat dia? Belum tentu. Saya nggak tahu bagaimana di rumah. Aman-aman saja? Atau mulai cekcok kecil? Mulai komplain-komplain? Ini bagaimana? Dan sebagainya. Ya, ada yang kuat. Ada yang pura-pura kuat, ada yang menguat-nguatkan diri, tapi ada juga yang bilang, aduh, tidak kuat. Ya, ada yang bilang tidak kuat. Oke. Mari kita baca Efesus 6 ayat 10. Dalam kondisi menghadapi masalah, apalagi masalah berat yang membuat kita nyaris tidak kuat menghadapinya. Efesus 6 ayat 10. Sama-sama kita baca. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Satu, dua, tiga. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ini firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus. Apapun boleh terjadi, karena kita nggak punya kemampuan untuk menolaknya. Kita nggak punya kemampuan untuk menghadangnya. Silakan, apa yang terjadi, terjadilah. Masalah datang, firman Tuhan bilang, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam apa? Kekuatan kuasa. Ada orang yang berlindung di balik kekuasaan yang ada.
pada orang yang punya jabatan, pada kepolisian, kalau dia punya pangkat, dia punya jabatan, di tentara, di jaksa, di apa saja yang bisa dianggap membantu. Ada manusia yang cepat-cepat langsung minta bantuan, apalagi itu teman dekat, apalagi itu keluarga, lari kepada manusia. Tapi saya mau kasih tahu, kemampuan manusia terbatas. Kemampuan manusia terbatas, dan seringkali ketika kita mengalahkan manusia, sekalipun dia kita kenal, sekalipun dia punya jabatan, dia punya kekuasaan, kita menghadapi kekecewaan. Harapan tidak seperti apa yang kita inginkan. Kecewa. Karena itu pagi ini Tuhan ingatkan lewat firman yang kita sudah sama-sama baca. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Ketuhanan yang maha kuasa. Maha Esa, maha kuasa. Yang tidak terbatas. Kita kuat di dalam Tuhan yang punya kekuatan yang tidak terbatas. Dan berharap pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, tidak pernah kecewa. Oke, lanjut. Sehebat apapun manusia, sepintar apapun manusia, sekaya apapun manusia itu, pasti tidak akan kuat menghadapi masalah. Ini pabrik mobil punya Elon Musk. Kemarin ketemu dengan Pak Jokowi, dan dia salah satu orang yang terkaya di dunia dengan mobil listriknya. Benar apa betul? Bisa dicek. Dengar-dengar akhir-akhir ini mulai mengurangi karyawan. Saya juga kaget. Masa sih? Ya. Kenapa bisa begitu? Dampak. Dampak apa? Perang Rusia dengan Ukraina. Perangnya terjadi di sana, dampaknya terjadi di seluruh dunia. Gandum terpengaruh. Minyak terpengaruh. Banyak hal yang suka tidak suka, pengaruhnya merembet ke seluruh dunia. Saya ingat di Bandung dulu ada kejadian, mungkin Bapak Ibu yang tinggal di Bandung bisa tahu, kalau lupa bisa disegarkan ingatannya. Di perumahan Metro Soekarno-Hatta, ada seorang ibu yang membunuh 2 anak kandungnya sekaligus. Bukan anak angkat, bukan anak-anakan, anak tiri, anak kandung. Anak kandungnya dibunuh. Setelah diperiksa oleh polisi, apa penyebabnya? Karena dia menyayangi anaknya. Wih, masuk akal pikiran kita. Masa menyayangi anak dengan cara dibunuh? Menyayangi anak ya dipelihara, dijaga, diberikan hidup yang layak. Itu mencintai, mengasihi anak. Ini enggak. Mengasihi anak dengan cara apa? Dibunuh. Dimandikan dulu dua-dua anaknya, dikasih baju yang bagus, suruh tidur di tempat tidur, ditutup dengan bantal. 1 meninggal, lanjut 1 lagi meninggal. Dua-dua anaknya meninggal. Ini bukan fiksi, ini kisah nyata. Setelah ditelusuri lagi, barulah mengerti apa yang dimaksud dengan saya mencintai anak saya, karena itu saya bunuh. Ternyata keluarga ini hidupnya susah. Hidupnya susah. Bayar uang sekolah, susah. Di jalan, cendol, cendol. Si anak namanya anak-anak kan? Begitu ada cendol, mah, cendol. Si ibu nggak punya uang. Jadi apa yang dia bilang? Nanti kita tunggu cendol yang lain, karena cendol ini tidak enak. Lewatlah si tukang cendol. Datang lagi apa? Es krim.
Es krim, es krim. Wah, cendol lewat, sekarang es krim. Anaknya bilang apa? Minta. Tapi si ibu cari alasan lain. Nanti bisa kena flu dan sebagainya. Jangan ya, lebih baik kita tunggu roti aja. Roti. Nah, pokoknya banyak alasan si ibu untuk menenangkan anaknya, tapi intinya tidak bisa beli untuk anak-anak. Pernahkah kita mengalami ketika kita diminta oleh anak kita sesuatu barang, tapi kita nggak bisa kasih? Kalau dia mintanya pergi ke bulan, ya kita nggak bisa kasih. Jangankan dia, kita juga belum pernah ke bulan. Dia pergi minta keliling dunia, ya mau diapain, kita juga nggak pernah. Tapi kalau dia minta sesuatu yang sebenarnya tidak mahal, ya murah, tapi kita nggak mampu untuk memberikannya. Bagaimana perasaan kita sebagai orang tua? Pasti sedih, ya pasti nelangsa. Begitu juga dengan ibu ini. Dan ibu ini punya pikiran, sayangnya pikirannya negatif. Dia pikir begini, sekarang saja susah, apalagi nanti tambah susah. Sekarang aja sudah sedih, anaknya menderita, apalagi nanti. Karena itu, supaya anaknya jangan sampai nanti masuk ke waktu yang menderita dan lebih menderita, lebih baik dibunuh saja, masuk surga. Itu kejadian di Bandung, mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu. 2 anak meninggal, dibunuh oleh ibu kandungnya karena penderitaan. Beberapa waktu kemudian terjadi lagi. Ini di Bandung, sekarang terjadinya di Malang. 2 anak meninggal, dibunuh oleh ibunya. Dan setelah 2 anak meninggal, si ibu ikut bunuh diri. Dan dia tuliskan sepucuk surat. Di akhir suratnya dia bilang, sampai berjumpa di surga. Orang dalam putus asa selalu merasa bahwa apa yang dilakukan adalah suatu hal yang benar. Masalah sudah begitu besar, akhirnya mengakhiri hidup dengan harapan masalah selesai dan kemudian masuk surga. Surga yang mana? Masalah bisa bikin gelap. Akhirnya mengambil keputusan yang benar-benar salah. Ya. Sehebat apapun manusia, sepintar apapun dia, sekaya apapun, pasti tidak kuat menghadapi masalah. Sudah kita bisa buktikan di dunia ini. Ada orang-orang kaya, sangat kaya, tapi ketika usahanya goncang, bunuh diri. Ada yang menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi, ada yang menabrakkan diri dengan kereta api, macam-macam. Nggak kuat, nggak kuat. Ayo kita lihat. Untuk bisa menjadi kuat, manusia membutuhkan 3 hal. Untuk bisa kuat menghadapi dan mengatasi masalah, manusia membutuhkan 3 hal. Pertama dan utama adalah membutuhkan Tuhan. Nggak ada cara lain di dunia ini yang paling top untuk bisa memperoleh kekuatan kecuali satu, Tuhan. Makanya Efesus 6 ayat 10 katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Bukan di dalam pengetahuan, bukan di dalam teknologi, bukan kuat di dalam ekonomi, bukan kuat di dalam politik. Banyak orang yang begitu berkuasa jatuh juga. Tapi hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Tuhan, andalkan Tuhan, maka tidak akan pernah kecewa. Andalkan Tuhan, maka kita pasti menang menghadapi, mengalahkan masalah. Kenapa? Kekuatan yang kita punya bukan kekuatan terbatas, tapi kekuatan yang tidak terbatas. Pegadaian punya moto, mengatasi masalah tanpa masalah. Itu moto Pegadaian. Bagus ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Sebab ada orang mengatasi masalah dengan bikin masalah. Itu namanya istilah lain, gali lubang tutup lubang. Ini selesai, tapi muncul masalah yang baru. Lubang yang lebih besar. Tapi Pegadaian bilang, kami mengatasi masalah tanpa masalah. Benarkah? Ya.
Orang yang gadai kan tahu sendirilah, menggadaikan bisa nebus nggak ada masalah, nggak bisa nebus, ya. Tapi bersama dengan Tuhan, baru kita bisa dan sanggup mengatasi segala permasalahan yang ada. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi karena Tuhan yang memampukan kita. Tuhan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika masalah datang pada kita, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah cari Tuhan. Bukan komplain sama Tuhan, bilang, Tuhan kenapa engkau izinkan ini? Jangan. Begitu masalah datang, mulai masalah kecil, masalah sedang, masalah besar, yang sangat besar, sehingga membuat kita tidak sanggup lagi menyelesaikannya. Cepat-cepat cari Tuhan dan andalkan Tuhan. Amin? Amin. Yang kedua, keluarga. Ya, untuk menjadi kuat, manusia membutuhkan Tuhan, manusia juga membutuhkan keluarga. Keluarga yang mendukung, keluarga yang bersatu, keluarga yang saling menguatkan, dan keluarga yang bersama-sama berdoa kepada Tuhan, bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Karena itu penting bagi kita untuk membangun keluarga. Mesbah keluarga. Ya, baik ada mesbah sendiri pribadi, tapi jauh lebih baik mesbah keluarga. Keluarga yang bersatu akan menjadi keluarga yang kuat. Kuat menghadapi berbagai masalah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, jadi keluarga adalah faktor yang penting kalau kita mau kuat menghadapi masalah. Tapi tetap nomor satunya Tuhan. Kedua, keluarga. Baru yang ketiga, orang lain atau sesama. Saya mau cerita. Saudara tahu lagu ini? It is well. It is well. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, tenanglah jiwaku. Tahu lagunya ya? Tenanglah, tenanglah jiwaku. Nah, itu judul aslinya adalah It is well with my soul. Nah, saya baca kisah dari pencipta lagu ini. Saya lupa namanya siapa ya. Nah, jadi pencipta lagu ini adalah seorang bapak, seorang suami yang punya beberapa anak. Suatu ketika istri dan anak-anaknya bepergian dengan menggunakan kapal. Dan kapalnya tenggelam. Seluruh penumpang meninggal. Tenggelam. Seringkali kan ketika ada kecelakaan laut, udara, keluarga dengar itu kan jadi panik. Kondisinya bagaimana? Pesawatnya udah ditemukan belum? Terus ada yang selamat atau tidak? Aduh, pokoknya menunggu keputusan itu rasanya bagaimana ya? Nah, ini tenggelam semua. Sedih. Pastilah sedih. Kehilangan satu anggota keluarga seperti Pak Gubernur kita. Satu anak, dia masih punya anak. Tapi satu anak pun meninggal, itu udah sedih. Ya, pastilah kita bisa memaklumi lah, merasakan apa yang dia rasakan. Keluarganya rasakan. Ini yang meninggal, istri dan anak-anak. Habis. Sehingga tinggal dia sendiri. Dari keluarga mereka itu, hanya tinggal dia sendiri yang hidup. Dan satu hari, untuk mengenang, maka perusahaan kapal mengajak seluruh anggota keluarga yang keluarganya meninggal untuk tabur bunga. Di lokasi yang diperkirakan disitulah tenggelamnya kapal itu. Jadi keluarga ikut di dalam kapal dan kemudian menabur bunga. Bisa
pahamilah betapa sedihnya seluruh keluarga. Waktu kapal di Danau Toba tenggelam, ada cukup banyak yang meninggal dan dibuat tugu. Kami sempat datang ke sana di Pantai Tiga Ras dan kami tabur bunga juga di sana. Padahal nggak ada satu keluarga saya pun yang ikut jadi korban, tapi kita bisa merasakanlah bagaimana kejadian itu. Nah, ini pun ketika seluruh anggota keluarga yang keluarganya meninggal berada di lokasi itu, kemudian tabur bunga. Satu sedih aja udah gimana rasanya. Ini sekian banyak orang yang bersedih di kapal itu. Nah, menurut cerita ini, di saat itulah dia menciptakan lagu It is well with my soul. Dia bilang, tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku. Dalam keadaan apa? Kehilangan seluruh anggota keluarga. Intinya, dia kuat nggak menghadapi masalah itu? Kuat. Dia kuat. Waktu berlalu, apa yang terjadi? Ternyata orang ini bunuh diri. Orang yang menciptakan lagu yang sampai hari ini masih kita nyanyikan dengan judul It is well with my soul, tenanglah jiwaku, kuat menghadapi masalah, bisa tabur bunga dan muncul lagu yang tidak hanya menguatkan dirinya tapi juga menguatkan seluruh dunia. Seluruh dunia tahu lagu ini, tapi berakhir hidupnya dengan bunuh diri. Tahu kenapa? Karena setelah tabur bunga, lagu muncul, dia hidup normal kembali. Anggota jemaat gereja menjenguk, tetangga menjenguk, ya sehari, seminggu, sebulan. Setelah itu tidak ada lagi yang menjenguk. Mungkin bukan tidak peduli, tapi mungkin banyak kesibukan masing-masing. Akhirnya dia sendiri. Dalam kesendirianlah dia nggak kuat. Kita butuh Tuhan, kita butuh keluarga, tapi kita juga butuh orang lain. Siapa orang lain? Bisa anggota jemaat. Maka kita harus punya komunitas. Komunitas yang bisa dalam suka dan dalam duka. Orang sibuk, kitalah yang mendatangi. Jangan berdiam di rumah, jangan berdiam sendiri saja, meratapi kesulitan, masalah, tidak ngapa-ngapain. Kita butuh Tuhan, kita butuh keluarga, kita butuh orang lain. Untuk itulah, maka kita bisa kuat menghadapi berbagai masalah yang terjadi dalam hidup kita. Lanjut. Orang yang mengandalkan Tuhan. Ini yang terjadi. Satu, mari kita lihat. Orang yang mengandalkan Tuhan. Kita buka Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Berbunyi seperti ini. Segala perkara dapat kutanggung. Segala perkara. Perkara itu masalah. Segala masalah dapat kutanggung. Apa? Di dalam Dia. Kalau segala perkara dapat kutanggung, titik, itu bohong. Sakit gigi aja dikasih udah ampun-ampunan. Tapi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Orang yang mengandalkan Tuhan dapat menanggung segala permasalahan. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Utamakan Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan, Lukas 1 ayat 68. Lukas pasal 1 ayat 68. Berbunyi, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab Ia, Yesus, melawat umatnya dan membawa kelepasan bagi orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapat kelepasan.
akan mendapat kebebasan dari masalahnya. Lepas dan bebas dari masalah. Jalan keluar. Kalau mengandalkan Tuhan. Yang ketiga. Roma pasal 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Berbunyi, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kenapa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita bersama dengan Tuhan tidak hanya menang, tidak hanya lepas, tidak hanya menanggung, tapi kita lebih dari pemenang. Luar biasa. Lebih dari sekedar menang. Sebab kalau hanya menang, banyak yang menang juga dengan cara-cara yang ini. Menang juga. Bisa. Itu fakta. Menang tanda petik. Tapi ini tidak hanya sekedar menang, tapi lebih dari pemenang. Wow. Rahasia cuma satu, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Cari Tuhan. Bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Sayangnya hal yang paling sederhana itu paling mudah. Banyak orang nggak mau melakukan. Masih tetap cari jalan ini, jalan itu, kekuatan ini, kekuatan itu. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus dimanapun berada. Kita bertekad mulai hari ini. Apapun yang terjadi di dunia ini. Mau sulit, mau senang, mau suka, mau duka. Jadilah kita nggak perlu pusing. Sebab kita punya Tuhan. Dan kita nggak hanya sekedar punya Tuhan. Banyak orang punya Alkitab. Tapi dibiarkan saja. Banyak orang punya Alkitab, nggak dibaca tiap hari. Banyak punya Alkitab, isinya firman Tuhan. Tahu firman, tapi firman nggak dipakai. Tahu berdoa, tapi doanya ya hanya doa makan, doa minum, doa tidur, doa bepergian. Udah. Mari kita bertekad mulai hari ini. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Dekat sama Tuhan dan andalkan Tuhan. Sedia payung sebelum hujan. Jangan cari Tuhan ketika masalah muncul. Tapi kita udah dekat dulu dengan Tuhan. Sehingga kapanpun masalah itu datang, kita kuat. Kita kuat. Oke? Selama kita dekat dengan Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan. Dan karena itu kita menerima kekuatan dari Dia. Kita pasti bisa mengalahkan masalah. Amin. Sama-sama kita katakan, kita pasti bisa mengalahkan masalah. 1, 2, 3. Kita pasti bisa mengalahkan masalah. Kata kita ganti dengan saya. 2, 3. Saya pasti bisa mengalahkan masalah. Asal dekat dengan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dan terima kekuatan dari Tuhan. Sebagai penutup saya mau sampaikan sedikit cerita tentang Sinta dan Rahwana. Kisah ini Sinta diselamatkan. Kemudian agar Rahwana tidak bisa mengganggu, maka di sekeliling Sinta itu dikasih garis dengan pesan seperti ini. Sinta, kamu apapun yang terjadi, jangan keluar dari garis ini. Sebab tidak ada kekuatan yang bisa menembus garis ini. Kamu selamat. Tapi sekali kamu keluar dari garis, maka engkau tidak terlindungi. Jadi artinya garis itu adalah pembatas sehingga tidak ada yang bisa masuk ke garis ini. Nah, itulah ceritanya. Ya. Datang Rahwana. Dia mau menangkap Sinta, nggak bisa. Karena adanya garis itu. Dan dia mulai mengubah dirinya menjadi seorang pengemis, minta-minta, kemudian memelas,
tolong saya, tanpa sadar, Sinta keluar dari garis. Bapak Ibu, iblis punya 1001 cara godaan. Dan iblis zaman modern tidak muncul dalam bentuk genderuwo, kuntilanak. Ya, begitu lihat kita langsung kabur. Tapi iblis zaman modern tampil dengan kenikmatan dunia, dengan gadis cantik, dengan cowok yang ganteng, dan sebagainya. Sehingga kita nggak sadar bahwa itulah sebenarnya godaan dari si iblis. Dan seringkali orang tanpa sadar jadi jatuh dalam dosa. Pesan hari ini, Sinta selama dia berada di dalam garis, dia aman. Keluar dari garis, celaka. Selama kita mengandalkan Tuhan, menerima kuasa dari Tuhan, kita aman. Tidak ada kuasa iblis yang bisa mengganggu kita. Tapi sekali kita keluar dari mengandalkan Tuhan, kita mulai mengandalkan siapa, mengandalkan kekuatan apa, di situ iblis akan menyerang kita dan kita kalah. Tetaplah bertahan, tetaplah andalkan Tuhan, tetaplah andalkan kuasa Tuhan. Maka pagi ini firman Tuhan bilang, apapun masalah yang mau datang kepadamu, engkau pasti tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Jangan pernah takut. Anak-anak Tuhan, jangan pernah takut. Karena Tuhan sudah menyediakan penolong bagi kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar bersama-sama. Hendaklah kami kuat di dalam Tuhan, menerima kuasa dari Yang Maha Tinggi. Kuasa yang tidak terbatas. Karena itu kami tidak perlu takut Tuhan menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan ini. Kapan saja masalah datang, kami tidak pernah takut karena kami sudah siap. Yesus ada di dalam kami. Yesus terlebih besar dari masalah kami. Karena ini Tuhan, kami bersyukur. Hari ini kami dikuatkan kembali oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau sudah mengingatkan, jangan takut. Segala masalah ada di bawah kaki-Mu Tuhan. Engkau mengalahkannya untuk kami tampil sebagai pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita akhiri